Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percaya nggak percaya. Kenyataan ini terungkap karena sebuah kejadian yang kamu alami. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada kartu Death juga, ada kartu Star, ada King, ada Magician. Nah, ini juga ada kartu Five of Wands ya. Di sini ada Pack of Cup. Nah, beberapa dari kamu, teman-temanku, aku melihat banyak ya yang menaruh perhatian kepada kamu. Banyak yang mulai memfokuskan rasa yang dia miliki ke kamu. Nah, tapi di sini kamu harus berhati-hati. Kenapa? Aku katakan seperti itu karena di sini ada kartu Death. Oke. Kartu Death ini adalah sebuah kematian, tapi tidak juga dikatakan kartu yang jelek ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ada sebuah kebangkitan dalam diri kamu. Nah, kenapa di sini ada seseorang yang mungkin mulai memfokuskan kamu, ada seseorang yang mungkin mulai gitu ya menaruh perhatian kepada kamu. Karena ini seperti ada ada sebuah cinta. Nah, namun aku melihat beberapa dari kamu ada yang baru putus cinta, ada yang baru benar-benar mengakhiri suatu hubungan. Karena kamu tahu gitu loh, bahwasanya hubungan yang terjadi saat itu adalah hubungan yang penuh dengan kebohongan, hubungan yang penuh dengan manipulasi ya, sehingga akhirnya kamu mengambil satu keputusan untuk mengakhirinya karena kamu tidak ingin ya hidup kamu itu berada atau dikuasai gitu ya oleh orang-orang yang toksik. Kamu nggak mau hidup kamu itu berada di dalam kondisi yang benar-benar dikuasai oleh dia-dia yang hanya memanfaatkan, sehingga membuat kamu akhirnya bisa terjatuh atau stuck di sini. Makanya sebelum semua itu terjadi, kamu berani untuk mengambil keputusan untuk mengakhirinya atau untuk meng-cut off gitu ya. Karena mungkin banyak drama yang sudah kamu kamu lalui bersama mereka-mereka. Tapi waktu itu kamu mencoba untuk bertahan, kamu mencoba untuk mengikuti alur mereka. Tapi sekarang kamu tidak bisa lagi. Ya, karena kamu benar-benar kayak udah menjadi seseorang yang bangkit di sini ya dari keadaan seperti itu tersebut. Oke. Nah, ini cukup bagus ya kartu kamu ini. Kartu Death ini bukan selamanya itu kartu yang mematikan, bukan, tapi di sini adalah kartu kehidupan baru yang akan kamu dapatkan, akan kamu jalani ke depannya. Jadi saat ini kamu harus benar-benar kayak bersyukur banget ya, bahwasanya kamu mulai berani untuk bertindak, berani untuk mengambil keputusan, berani untuk mengakhiri, dan kamu saatnya untuk mulai mencoba move on, melupakan ya, healing di sini begitu. Ya. Karena aku merasakan juga di kartu berikutnya ini ada sebuah harapan kamu, ada star, ada bintang-bintang yang mungkin menerangi kamu. Ini ada sebuah harapan kamu yang mungkin akan terwujud. Dimana di saat kamu mungkin ingin mengambil keputusan untuk memutuskan seseorang, kamu berdoa dalam hati, ya Tuhan, mungkin aku memutuskan dia, tapi aku berharap seseorang nanti akan datang ke dalam hidup aku mungkin yang lebih baik, yang bisa memahami aku. Dan itu sebenarnya tujuan Tuhan. Kenapa? Tuhan mempertemukan kamu dengan orang yang salah. Ya, ternyata agar apa? Agar kamu bisa belajar. Ternyata tidak semua orang itu sama. Tidak semua orang itu ya intinya ya baik atau tidak baik. Ya nggak semua orang.
Oke, jadi di situ kamu mulai belajar. Nah, akhirnya di sini mulailah apakah itu kamu atau seseorang yang mulai memfokuskan kepada suatu perasaan. Nah, ternyata itu adalah salah satu harapan kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu begitu. Ya, jadi di situ ya apa ya? Percaya nggak percaya, sebenarnya di saat kita mengalami mungkin awalnya itu kamu dengan dia bahagia banget ya. Awalnya itu kamu dengan dia itu seolah-olah kayak tidak ada celah lah untuk orang yang untuk memisahkan kamu dengan dia. Tetapi kalau Tuhan berkata kamu tidak berjodoh dengan dia, itu Tuhan punya cara untuk memisahkan kamu dengan dia. Nah, disitulah akhirnya kamu menyadari, mungkin ini semua sudah diatur oleh Tuhan, gitu loh ya. Jadi beberapa dari kamu akhirnya dengan pikiran positif seperti itu, ya muncullah banyak hal-hal yang bermunculan. Mungkin mulai ada orang-orang yang mulai mendekat. Ini tinggal kamu pilih aja sih, ya. Tinggal kamu apa ya kayak tentukan. Nah, apalagi kamu sudah banyak belajar kan dari masa lalu. Oh, kalau orang yang punya drama begini, oh enggak nih gitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar seperti ini nih, oh ini tulus nih. Kamu akan bisa ya menilai seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-temanku, aku juga melihat di sini ada King of Cup. King of Cup. Eh, banyak orang-orang yang mungkin akan mengatakan kepada kamu, di saat aku memiliki kamu nantinya, aku tidak akan membiarkan kamu bersedih. Aku tidak akan membiarkan kamu mungkin terluka. Nah, sebenarnya kata-kata itu sudah kamu dengar sejak dulu dari seseorang yang mungkin yang berbeda gitu ya. Tapi ternyata itu adalah sebuah rayuan gombal yang sering digunakan. Tetapi tidak semua orang juga ya bahwa saya mengatakan itu rayuan, enggak. Nah, kamu akan bisa memahami. Di sini benar-benar jika memang ada seseorang yang memiliki kamu, dia mungkin tidak akan memberikan kamu terluka. Nah, inilah tanda-tanda dia yang tulus. Inilah tanda-tanda dia orang yang benar-benar pantas untuk kamu ya. Jadi itu. Oke. Nah, jadi teman-temanku, kamu itu harus benar-benar bijak ya untuk menyikapi polemik yang kamu alami saat ini ya, apalagi kehidupan ini ya begitu sangat apa ya, intinya luar biasa, banyak godaan, tantangan, ya hambatan ya. Jadi hidup itu tidak ya sebenarnya kalau kita jalani ya tidak semudah yang kita kira sebenarnya. Tapi kalau kita buat hidup ini se-enjoy mungkin, maka kita akan benar-benar enjoy dibuatnya. Ya intinya jangan terlalu baper aja. Misalnya ada cinta yang dalam mulai datang gitu ya. Nah, kamu harus fokuskan bahwasanya jangan baper, jangan terlalu bucin, jangan berlebihan gitu ya. Karena kalau berlebihan itu juga tidak baik. Oke? Nah, ini aku lihat ini lebih kepada cinta ya kalau aku rasakan ya. Oke, kartunya cinta semua sih yang muncul ya. Kita lihat ada The Magician. Kalau arti negatif ya, kamu harus berhati-hati nih. Berhati-hati, mungkin jangan sampai kamu itu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang. Walaupun kamu ngerasa aku nggak pernah menyinggung siapapun. Nah, tapi di sini ada orang-orang yang ngerasa salah aja kamu di mata dia. Karena kamu itu orang yang mungkin baik, kamu itu mungkin orang yang friendly, kamu itu mungkin orang yang benar-benar apa ya positif, sehingga masih ada orang yang tidak suka gitu loh. Nah, bisa jadi seseorang yang tidak suka ini akan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan kamu, bahkan untuk memisahkan kamu dengan pasangan kamu. Intinya ada magic yang di sini yang terjadi. Tetapi kamu benar-benar berpikir positif. Kalaupun magic, kalau landasan aku Tuhan semesta alam ya otomatis itu tidak akan mempan gitu loh. Jadi kamu ini tingkatkan juga spiritualitasnya kamu sehingga akhirnya kamu itu selalu dijaga ya dari hal buruk ini. Nah, tetapi kalau arti positifnya The Magician ini ya kamu akan benar-benar bisa membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu. Jadi manfaatkan, arti kata kami itu punya kekuatan untuk mewujudkan semua impian kamu. Akan ada keajaiban di sini. Jadi itu positifnya. Jadi kamu coba pikirkan yang positifnya aja. Semoga itu juga manifest kamu ya dan akan terwujud begitu. Oke. Nah, jadi beberapa teman-temanku ya di sini akan ngerasakan oh ternyata bener loh, di saat aku sudah surrender, di saat aku sudah memperbaiki diri, di saat aku lebih positif ya, Tuhan berikan banyak keajaiban kepadaku. Itu membuat kamu sangat bersyukur sekali. Karena jika kita udah memperkuat iman kita, memperdalam gitu ya, kita akan tenang, kita akan damai gitu loh. Ya. Nah, di sini ada Six of Wands ya.
Jadi beberapa dari kamu itu akan benar-benar merasa ada suatu kebahagiaan yang cukup luar biasa. Ini mungkin hal-hal yang nyata ya nantinya, karena mungkin dalam waktu dekat akan hadir seseorang yang mungkin melakukan kamu. Yang aku katakan tadi mungkin banyak ya yang suka ke kamu, yang mendekat ke kamu, tapi kamu akan bisa ditaklukkan oleh seseorang. Karena mungkin bisa jadi kamu itu awalnya sulit membuka hati. Karena terlalu banyak permasalahan yang kamu alami dulunya di percintaan membuat kamu menutup diri. Tapi ternyata hati kamu bisa ditaklukkan oleh seseorang di sini. Semoga ini adalah jalan terbaik buat kamu menemukan ya kehidupan yang nyata ke depannya. Oke. Nah, teman-temanku, kita akan coba cek di sini. Dari segi orakelnya itu seperti apa yang terbaca. Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke, ya. Di sini aku melihat ada mistisim, ada sebuah takdir ya yang benar-benar kamu miliki. Bisa jadi kamu beranggapan takdir aku buruk nih, bukan. Tidak ada takdir itu yang buruk, tidak ada takdir itu yang sial, nggak ada. Semua takdir itu baik gitu loh. Hanya saja tergantung pemikiran kita. Nah, tapi di sini aku melihat kamu akan mulai mencoba selalu berpikir positif. Kamu coba untuk mulai apa ya? Menghilangkan kesombongan kamu, menghilangkan keangkuhan kamu di sini. Karena banyak orang-orang itu beranggapan kamu itu mungkin orang yang angkuh, orang yang sombong. Ya, jadi dengan peristiwa ini kamu kayak menyadari, otomatis nggak ada kan orang yang suka dengan orang sombong, nggak ada orang sombong itu kayak di apa ya diprioritaskan atau dibantu atau bagaimana gitu ya. Tapi di sini akhirnya kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang bermurah hati, orang yang mungkin friendly gitu ya, orang yang mungkin tidak sombong dan tidak angkuh, dan akhirnya banyak orang yang menyukai kamu. Jadi takdir kamu ini benar-benar kamu buat seunik mungkin, sebahagia mungkin dengan pikiran-pikiran positif. Ya. Nah, ini. Nah, di sini aku juga melihat kamu pada akhirnya mulai berkreasi. Ya, dengan kejadian-kejadian yang membuat kamu stuck di sini, mungkin dari segi finansial kita baca ya. Dari segi finansial mungkin kamu itu pernah terjebak, pernah kayak di poroti atau di apa ya dimanfaatkan lah. Tapi di sini aku melihat kamu akan mulai bangkit, kamu mulai akan berkreasi gitu di sini, beraktivitas juga ya. Sehingga akhirnya pelan-pelan ya ekonomi kamu, finansial kamu mulai akan membaik gitu loh. Karena mungkin bisa jadi ya beberapa dari kamu itu pernah bahkan dijuluki mungkin seseorang yang sombong atau angkuh ya, padahal enggak. Itu hanya sekilas orang menilai kamu gitu loh. Tapi setelah mereka untuk mendekati kamu lebih detail, mereka mungkin akan kagum dengan keberanian kamu, dengan kebaikan-kebaikan kamu ya. Itu. Oke. Apa lagi? Nah, di sini aku melihat ya ada victim juga. Mungkin banyak kebohongan-kebohongan yang pernah terjadi pada kamu, tapi kamu mencoba untuk memaafkan, kamu coba untuk melepaskan, kamu coba untuk mengikhlaskan ya. Ternyata dengan keikhlasan itu akhirnya ada growth, ada pertumbuhan dalam hidup kamu. Tuhan selalu membantu kamu, Tuhan selalu menolong kamu ya untuk hal yang positif di sini. Sehingga akhirnya kamu itu bisa menemukan sebuah kebahagiaan yang nyata. Ada balance, kestabilan juga akan kamu dapatkan di sini. Jadi beberapa dari kamu itu mungkin ya tidak menyangka lah ya. Tapi percaya nggak percaya, semua ini mungkin akan bisa terwujud. Kenapa? Mungkin banyak orang-orang baik mungkin di sekeliling kamu yang selalu mensupport kamu, yang membantu kamu, sehingga akhirnya semua tidak ada kendala untuk kamu melangkah ke depan. Ya, akhirnya hidup kamu akan mulai merasakan adanya kestabilan di sini. Oke. Nah, jadi teman-temanku, banyak kejadian-kejadian yang terkadang kita alami itu di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita ya. Tapi yakinlah kejadian itu sebenarnya membawa arti positif kepada kita. Membawa sebuah arti yang ternyata ya benar-benar bisa jadi itu akan terjadi, atau mungkin ya kita bisa untuk merasakan ya hadirnya sebuah masalah sehingga kita bisa untuk menghadapinya. Jadi teman-temanku semuanya, sebenarnya semua peristiwa itu juga ada hikmahnya. Apalagi mungkin yang kasusnya lagi viral saat ini ya, tukang teh ST gitu ya dihina oleh seorang Gus ya, tapi akhirnya apa yang terjadi ya, derajatnya makin meningkat, hartanya makin berlimpah,
Tapi kenapa? Karena dia tulus menerima ejekan, sabar dalam mendengar ejekan-ejekan itu, sehingga akhirnya ya cukup luar biasa hasilnya di sini. Oke, teman-temanku. Mungkin itu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.